tidak diberangkatkan sebagian dari orang-orang yang beriman untuk tafakuh fiddin, mendalami agama. Kepentingannya liyunzira qaumahum idza raja'u, agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya setelah mereka pulang dari tafakuh. Dan ini otomatis menjadi bagian yang kita niatkan hadir di sini adalah untuk tafakuh, tidak sebatas taklim. Kalau taklim pengilmuan, kalau tafakuh itu jangan nulis pada pinter, kon tambah pinter. Tafakuh itu mendalami, bukan sebatas mengerti. Nah, pendalaman agama ini dibutuhkan beberapa hal yang mestinya dilengkapi pada setiap pribadi yang melakukan tafakuh fiddin. Kemudian hadirin sekalian, hal lain yang ingin kita sampaikan di marhalatul dakwah ini pun sifatnya khulasoh. Khulasoh itu pemadat apa namanya? Ringkas. Tidak semua disampaikan, ingin saya bacakan poin-poinnya. Di kerangka dakwah ini fasenya ada beberapa hal. Pertama akan kita sampaikan nanti akar kata daripada dakwah atau dakwah itu sendiri. Kemudian tentang dakwah itu fardu ain didapati di surat An-Nahl 125. Kemudian kenyataan sirah nabawiyah bahwa fase dakwah Nabi terbagi menjadi dua bagian. Pertama fase Makkah, yang kedua fase Madinah. Kemudian model dakwah Nabi pada periode Mekah didapati beberapa hal, diantaranya adalah di surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yakni yang dikategorikan sebagai ad-da'watu sirah atau siryatul dakwah. Dan dalam fase Mekah itu ada siryatul dakwah, ada jahriyatul dakwah. Dan alasan daripada dakwah sir, kemudian nanti semoga sampai waktunya permulaan dakwah sir, kemudian objek daripada dakwah sir, kemudian madah materi dari dakwah sir. Yang berikutnya adalah awalul mukminina. Di fase dakwah Nabi yang pertama di tahun awal kenabian, tentu akan ada orang-orang yang awal di dalam keislaman. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa tahun kemudian ada Darul Arqam. Kemudian yang terakhir sekali di kesempatan kali ini sebagai sesi pertama nanti insya Allah adalah membahas atau memahamkan ulang, karena semua sudah paham, mengkaji ulang bersama tentang bai'ah aqabatul ula. Baik jamaah sekalian, bentangan dakwah. Ini coba. Ini maaf belum bisa mengikuti. Modern. Tadi kan batasannya 50 ke bawah, udah 50 ke atas. Malah ini kayak Ustadz tadi Hidayat ini. Baik. Sampai klasik. Bentangan dakwah yang ada yang kita paham, ini tahapannya di marhalatul dakwah itu terbagi dua, ada fase Makkah, fase Madinah. Kemungkinan kita tidak bahas fase Madinah, cuman 30 jam ini waktunya, 30 menit. Di fase Makkah ini terjadi beberapa peristiwa yang kita sampaikan tadi. Sebelumnya ada satu hal yang ingin kita sampaikan, meyakinkan bahwa tugas dakwah ini adalah
kewajiban setiap individu atau fardu ain. Disampaikan ada di surat apa tadi? Surat An-Nahl 126. Lafadznya kita paham bersama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kata ud'u itu fil amar, berdakwahlah kamu sekalian, atau serulah mereka oleh kamu sekalian, dakwailah mereka semua oleh kamu sekalian. Perintah ini berlaku bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Jadi meskipun khitabnya kepada laki-laki, tetapi berlaku untuk seluruh kaum mukminin. Dan ini di banyak ayat. Perintah puasa juga gak dipisah, perempuan sendiri, laki-laki sendiri, tapi pakai dhamir laki-laki. Dan dakwah itu dilakukan oleh dai, da'in. Akar katanya dari da'a, yad'u, da'an, wa da'watan. Menyeru atau mengajak. Pelakunya itu dai. Saking apanya pakai bahasa yang banyak pakai hamzah. Padahal dari da'anya itu da'in. Hanya da'iyun, tapi karena berat tidak dipakai ya-nya, cukup da'in. Akan muncul kalau ada lam ta'rifnya. Hanya bagian sorof. Baik jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kriteria yang harus dimiliki oleh para dai setidaknya ada di surat 9 112. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihuna al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Yani ahli tobat, ahli ibadah, ahli memuji kepada Allah, ahli sujud, ahli memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wal hafizuna li hududillah. Dan yang terakhir kita katakan al-hafizuna li hududillah. Orang-orang yang menjaga syariat atau hukum-hukumnya Allah. Jadi tidak mungkin menjadi dai sementara mengabaikan hukumnya Allah. Mesti sebagai orang-orang yang mengayomi, melindungi hukum-hukumnya Allah, batasan-batasan yang telah Allah Ta'ala berikan. Kemudian di surat Yusuf 108 kita pun sama-sama telah paham. Di ayat ini dijelaskan mengenai para dai itu tidak menyeru kecuali hanya kepada Allah. Qul hadhihi sabili. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Ala basiratin ana wa man taba'ani. Jadi para dai mesti berdakwah mengikuti basirah Nabi, mengikuti metode kenabian. Dan nanti kalau ada rezeki munculnya pun khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi tidak mengedepankan otak, pemikiran dan yang lain-lain. Basirah Nabi sebagai referensi. Dan menyerunya qul hadhihi sabili ala basiratin ana wa man taba'ani itu digabungkan dengan ud'u ila sabili rabbika. Jadi kita itu bertugas sebagai dai menyeru, mengajak manusia berada di jalan Allah atau mengikuti agama Allah atau menyembah hanya kepada Allah saja. Dan ini menjadi bagian
dakwah yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Rasulullah. Termasuk prakteknya Rasul pun di dakwah fase Mekah ini, hal itu yang menjadi penyampaian inti atas dakwah beliau dan para sahabat. Selanjutnya jamaah sekalian, mengingat dakwah ini harus diserukan kepada dan untuk Allah, maka sejatinya kita itu tidak mengajak manusia menjadi Muhammadiyah. Hakikatnya menjadi Abdullah, ibadullah, hanya melalui ormas Muhammadiyah. Jadi kesannya masyarakat, ini bagian para dai, harus bisa memberikan bayan. Masyarakat kesannya agamanya apa? Tidak sedikit yang mengatakan, oh agamanya Muhammadiyah, agamanya NU itu menjadi agama. Bahkan tidak sedikit penceramah di sebelah menyatakan dengan tegas bahwa kami itu sudah menjadi agama. Nahdien itu agama, bukan sebatas harokah. Yang kita pahami sesuai Maras Muhammadiyah yang hafal bait kedua, ya Allah Tuhanku, Robbi, terus Muhammad junjunganku, kemudian Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan. Jadi Muhammad itu bukan agamaku sebagai wadah untuk kendaraan menjalani kehidupan berislam bersama, bukan sebagai agama. Ada yang hafal Arabnya? Maras Muhammadiyah bahasa Arabnya, baik tadi ada yang hafal? Belum. Nanti kepada yang hafal. Lafadznya berarti tadi apa? Ya Allah ilahi Rabbi. Terus Muhammad huwa imami. Muhammad huwa imami. Al-Islam roho hayati. Muhammadiyah harokati. Lengkapnya nanti kepada bagian pengurus itu. Ya. Begitu ininya. Kan unik ini. Kalau semua yang kumpul tidak ada yang ngerti Maras Muhammadiyah pakai bahasa Arab. Ustadznya banyak, ustadz semua bahkan itu. Gitu, baik. Yang gampang, yang ahli itu nanti tinggal download itu banyak di YouTube. Berikutnya jamaah sekalian, ada yang ingin kita sampaikan. Dakwah itu fasenya Makkah, Madinah. Kemudian ada dakwah sir, ada dakwah jahar. Dakwah sir ini dimulai ketika Nabi mendapatkan wahyu surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir 1 sampai 7. Di mana di Al-Mudaththir 1 sampai 7 dijelaskan bahwa ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir wa thiyabaka fatahhir. Selanjutnya setelah wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Kemudian wala tamnun tastaksir walirabbika fakabbir. Pesan-pesan itu yang mengawali dakwah Nabi secara sir, secara tertutup. Sebetulnya bukan rahasia, tapi penyampaiannya tidak langsung besar-besaran dan terang-terangan. Dan alasannya apa kira-kira? Alasan dakwah Nabi itu sir, alasannya apa? Takut? Belum kuat? Atau apa? Bukan takut, bukan belum kuat. Khaufan min fujatinas. Khawatir terhadap terkejutnya manusia banyak dari ajaran yang baru yang akan diterima oleh mereka. Jadi khawatir, tanda tanya besar. Maka dimulailah dengan katanya gerakan bawah tanah atau dakwah sir. Awal yang Islam berapa orang? Hanya 3 orang. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq,
dari kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib. Ini terjadi pada tahun ke-1. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq ini juru dakwah pertama. Selain Nabi tadi, juru dakwah pertama Abu Bakar As-Siddiq mengajak di awal tahun kenabian hingga Islamlah banyak orang, di antaranya tokoh besarnya yang ada dalam sejarah adalah Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam. Jadi dua sahabat tadi, Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam, adalah merupakan hasil kerja dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Tentu semua tidak lepas dari qadarullah, betul, tapi zahirnya yang mengajak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Berislamlah siapa? Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam. Selanjutnya objek dakwahnya itu adalah ahlu baitin Nabi wa asdiqaihi. Objek dakwahnya adalah keluarga Nabi sendiri dan rekan-rekan Nabi. Asdiqa, sediq itu teman sejawatnya Nabi yang meyakini tentang risalah. Itu didakwahi lebih awal. Kemudian permulaan dakwah sudah, alasan dakwah sudah, objek dakwah sudah. Kemudian yang terpenting adalah materi di dakwah sir. Madahnya, materinya adalah apa? Kalau kita lihat dalam sirah Nabawiyah, Rasul itu da'ahum, menyeru kepada mereka ila ibadatillah wahdah. Mereka didakwai, diseru, diajak hanya mengabdi kepada Allah saja. Ini materi dakwah Syriah yang Rasul sampaikan. Dan ini menjadi materi dakwah seluruh para nabi dan Rasul. Dari mana tahunya? Materi dakwah Nabi dan Rasul adalah itu. Kita lihat ayat yang berkenaan dengan materi dakwah mereka. Para nabi dan rasul menyerukan hal itu. Nah, suratnya di surat lupa ya. Surat apa? Ada yang ingat? Kalau inti penyampaiannya Hud, Nuh, Sholih dan yang lain-lain adalah ya qaumi, ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Lafadznya begini. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sholih semua menyampaikan dakwahnya, intinya adalah berpesan kepada kaumnya, ajakannya, wahai kaumku, sembahlah oleh kamu sekalian Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Ini kan idem Rasul dengan nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Surat dan ayatnya bisa dicari. Ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Sisa waktu kita lihat yang menjadi bekal atas para dai melihat Nabi sekaligus sebagai bukti atau keutamaan diutusnya Nabi. Al-Fadilah bibi'tsatin Nabi, di antara keutamaan atas diutusnya Nabi. Apa menurut jenengan? Istimewanya diutusnya Rasul itu apa? Gini. Ada satu tema di kitab Tauhid tentang fadilah atau keutamaan dari diutusnya Nabi adalah salus saifil jihad, terhunusnya pedang peperangan atau pedang jihad. Ini bukan bagian yang mengerikan, tapi justru kalau dalam kitab dijelaskan ini bagian daripada keutamaan atas diutusnya Nabi. Jadi ditabuhnya genderang perang, dan hari ini
kita tidak perang, tidak menggunakan pedang, tidak menggunakan pistol, tapi sejatinya dalam keadaan perang. Terus ini kayak panas tapi tidak nampak api, itu kayak sekam. Sekam apa ini? Ya katakanlah itu merang, diobong itu ya nggak kelihatan, itu panasnya bisa membuat batang mentah jadi batang mateng. Dan kondisi hari ini mirip itu maksudnya. Maka saat seperti ini yang ada itu perang urat saraf, perang pena, perang ekonomi, dan perang akidah. Dan ini menjadi bagian dai itu dituntut untuk bisa dakwah bitadwin. Bitadwin. Dakwah dengan tulisan. Bisa koresponden, surat, majalah, apa saja termasuk yang disampaikan oleh Pak Maskur tadi. Ini menjadi bagian tuntutan dai mampu dakwah bitadwin. Bil hikmah, mau'idul hasan dan sebagainya sudah paham semua. Sedikit saya sampaikan dakwah bil hikmah. Apa ini maksudnya? Dakwah bil hikmah artinya apa bil hikmah? Bijaksana secara terjemah. Maksudnya adalah dakwah dengan hikmah adalah ucapan yang bersesuaian dengan kebenaran. Kalau bijaksana tapi tidak bijaksono, ya tidak jadi. Jadi bil hikmah itu kandungan ucapan ungkapannya di samping lemah lembut dan sebagainya, tapi tetap dalam bingkai bersesuaian dengan al-haq atau kebenaran atau Al-Quran. Jadi tidak cukup hanya manis, lemah lembut, tapi isinya malah bertolak belakang dengan al-haq. Jadi bingkainya jangan lupa sesuai dengan al-haq. Adapun kalimat bisa ditata sedemikian rupa, tapi al-haq menjadi bagian yang tidak bisa tidak. Selanjutnya, kenapa ini kita sampaikan? Ada riwayat Sahih Muslim dari Abu Hurairah terkait menyampaikan, memberitahukan dakwah fi waqtil harb, dakwah dalam kondisi perang meskipun bukan perang fisik. Karena apa? Bagian yang akan menyebabkan kecelakaan di akhir kemudian nanti bagi seseorang adalah tidak bercita-cita perang. Pengennya aman terus, pengennya tidak ada apa-apa. Ini bagian yang bahaya. Karena dalam hadis Sahih Muslim dijelaskan, malam yaghzu wa la yuhaddits nafsuhu, barang siapa yang belum pernah perang dan hatinya tidak pernah terbesit perang, tidak kepingin sama sekali, maka mata ala syub'ati minan nifaq, dia besar kemungkinannya mati dalam kondisi munafik. Sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah. Baik, ini mungkin oleh-olehnya ini. Man lam yaghzu, man lam yaghzu, barang siapa yang belum pernah perang, walam yuhaddits nafsuhu, apa kemungkinannya? Mata, meninggal ala syu'batin minan nifaqi, minan nifaq. Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa yang belum pernah bertempur dan tidak berkeinginan sama sekali dirinya untuk bertempur, maka kemungkinan besarnya mati dalam kondisi munafik. Maka minim punya keinginan untuk bertempur walaupun tidak harus
Ini menjadi bagian, karena munafik itu kan di hati, bukan di zahir. Kalau aslinya tidak mau perang, meskipun ada perang, mesti kalau toh berangkat tidak lillah. Ini bagian daripada erang-erang dari Kanjeng Nabi. Erang-erang apa ya? Hah? Ya semacam gambaran dari Kanjeng Nabi mengenai apa dan bagaimana yang membuat dampak setelah menjadi munafik itu beboh perang. Selanjutnya, bekal daripada juru dakwah pertama itu kuwatul akidah. Yang kedua, kuwatul ilmi. Kuat akidahnya, kuat ilmunya, kuat mentalnya. Terus kuat jasadnya, terus kuat terakhir kuat hartanya. Jadi ada kuwatul akidah, kuwatul mal, kuwatul ilmi, kuwatul jismi, dan yang terpenting adalah kuat mentalnya. Saya ulangi, harus kuat mental. Saya catat di posisi setelah akidah. Akidah sudah paham, terus kuwatul ilmi sudah paham, kuwatul mental apa? Mental bahasa apa? Ya bahasa apa itu? Mental. Kan bahasa Indonesia plagiator besar Indonesia. Ada Arab, ada Inggris. Mental itu konon bahasa Yunani. Dari Yunani, kemudian artinya sama dengan psikis, jiwa. Nah, maka kuwatul nafas, kuwatul nafsi. Jadi kuwatul mal, kuwatul akidah tadi ya. Kuwatul akidah, kuwatul ilmi. Akidahnya kuat. Terus kecil. Kuwatul akidah. Kuwatul akidah, terus kuwatul ilmi. Kuwatul nafsi, terus kuwatul jismi. Akidahnya kuat, ilmunya hebat, jiwanya jos, meriang, nggak bisa berangkat. Kuwatul jismi. Terus kuwatul mal. Akidahnya kuat, ilmunya hebat, jiwanya jos, fisiknya beringas. Motor gak ada bensinnya orang mangkat. Tidak ada kuwatul mal. Namun hartanya tidak banyak atau miskin, fisiknya meriang. Ini masih bisa ditanggulangi kalau yang tiga masih ada. Selama kuwatul akidah, kuwatul ilmi, kuwatul nafas, kuat ideologinya, kuat ilmunya, dan kuat jiwanya, maka bisa tetap berdakwah. Tapi kalau yang tiga ini yang tidak ada, lemah akidahnya, lemah ilmunya, lemah jiwanya, meskipun fisiknya ngungkuli Mike Tyson, hartanya ngungkuli Korun, yang didakwahkan apa? Kelima-limanya penting, tapi ada yang lebih penting. Jangan sampai lemah akidah, ilmu, dan jiwanya. Sebab hal yang penting tadi saya katakan ditambah kuat apa ini nafas ini? Mental. Ini kan dari mental bahasa Yunani, artinya psikis, dalam bahasa Arab jiwa adalah nafas. Jadi kuwatul nafsi, kuwatul mental. Kalau ilmunya kuat, akidahnya kuat, fisiknya kuat, hartanya kuat,
mentalnya tidak ada, tidak bisa mempengaruhi masyarakat, dijamin. Yang ada apa? Dipengaruhi oleh masyarakat. Nah, diajak hal yang agak bid'ah berangkat, diajak kepada hal yang agak haram berangkat. Karena apa? Rikuh modalnya. Mentalnya tidak kuat, tapi mentalnya kuat di perkara yang bertabrakan dengan syariat tidak. Karena apa? Yang didakwahkan justru maksud al-hikmah itu bolehlah lemah lembut, tapi tidak bertabrakan dengan al-haq. Jadi bukan dalam rangka untuk tasamuh, toleran, malah al-haq diinjak-injak. Itu ya toleran kepada manusia, tidak toleran kepada al-khaliq. Ujung-ujungnya apa? Disengit Gusti Allah, dijamin. Man yaltamis, barang siapa yang mencari ridhonas, keriduan manusia, bisuhtilah, dengan dimurkai oleh Allah, ujung-ujungnya apa? Sahitonas wasqata anhu, sahitullah wasqata anhu nas. Allah yang akan murka kepadanya, manusia juga akan sengit kepadanya. Praktekkan saja. Kalau orang yang menjilat mencari ridho manusia, ujung-ujungnya disengit Gusti Allah, disengit oleh sesama manusia. Tapi yang mal yaltamis ridhollah, yang mencari ridho Allah bisuhtinas, disengit oleh manusia. Awalnya demikian, tapi harus yakin radhiyallahu, Allah akan meridhoinya, wa yardu anhu nas, dan ujung-ujungnya manusia akan ridho kepadanya. Contoh konkretnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah awalnya dibenci oleh seluruh manusia. Yang tadinya senang jadi sengit, yang tadinya dekat menjadi jauh, yang tadinya simpati menjadi antipati, yang tadinya CS dan sebagainya, bertabrakan dengan awalnya dan dimusuhi. Tapi Allah ridho, dan ujung-ujungnya hari ini miliaran manusia ridho mengikuti agamanya. Menurut Yusuf Kala lebih cepat lebih baik. Anu waktunya udah habis, Ustaz? 10 menit lagi. Waduh. Baik. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah di tema. Kalau tidak ada, saya tambahkan. Selanjutnya adalah ada Darul Arqam. Darul Arqam itu artinya apa? Dar itu rumah, Al-Arqam itu nama orang. Al-Arqam bin Abil Arqam. Setelah pengikut Rasulullah yang awalnya 3 orang berubah menjadi 5 atas dakwah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian berjumlah yang bertambah signifikan berpuluh-puluh, maka ada kegiatan di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kenapa ini kita angkat di penggalan fase dakwah Makkah itu, dakwahnya Nabi 13 tahun, 10 tahun Madinah. Di fase Makkah ini ada peristiwa dakwah Nabi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Yang dapat Anda petik mengenai Darul Arqam itu apa? Dari sejarah. Di antara yang dapat kami petik adalah Islamnya juru dakwah Nabi dari kalangan sahabiah, yakni Arwa binti Abdul Muthalib, Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Jadi ada orang yang bernama Arwa, ini wanita. Dia siapa dia? Binti Abdul Muthalib, berarti bibinya Nabi. Dia masuk Islam di tahun-tahun Darul Arqam. Kemudian putranya bernama Tulaib. Tulaib ini lebih awal masuk Islamnya. Jantan memberitahu, wahai ibuku, aku masuk Islam mengikuti agama Muhammad dan yang menyembah Allah. Maka ibunya menjawab, tidak ada yang lebih pantas kamu dukung dan kamu bela kecuali anak pamanmu. Jadi Abdullah itu pamannya, yakni Muhammad sebagai anak paman.
Dan ini Arwa binti Abdul Muthalib ini adalah juru dakwah Rasulullah di kalangan wanita yang memiliki kekuatan. Apa kekuatan apa? Kekuatan argumen dalam masalah beragama. Ini sebagai salah satu contoh pembuktian di kalangan sahabat wanita ada juru dakwah, bahkan bibinya Nabi SAW, saudara kandung daripada Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau selama ini ada yang berpikiran yang punya kewajiban dakwah ya hanya laki-laki, maka mindsetnya dirubah. Semua wajib, fardu ain, tentu sesuai kapasitas masing-masing. Tapi pikiran harus tepat bahwa yang berkewajiban dakwah adalah laki-laki maupun perempuan. Hal yang lainnya adalah mengenai perjanjian Aqabah 1. Ini 13 tahun, di tahun awal tadi sudah. Aqabah 1 namanya bukan sulhun tapi bai'ah. Bai'ah Aqabatul Ula, bukan awal karena perempuan. Bai'ah Aqabatul Ula. Di bai'ah Aqabah yang pertama ini terjadi pada tahun berapa? Tahun 12, bukan 12 Hijriah, 12 kenabian. Ini belum ada tahun kalender Hijrah, belum ada. Di tahun ke-12 Hijrah, jadi menjelang Hijrah, datanglah 12 orang Madinah dari Bani Aus menyatakan keislamannya dan mereka membaiat Nabi. 12 orang Madinah. Ini datang ke Mekah menyatakan keislamannya, dan keislaman mereka diambil atau mereka membaiat Nabi dengan beberapa poin. Poin yang paling mendasar diisi bai'ah Aqabah di tahun ke-12 kenabian, setahun menjelang Nabi hijrah ke Madinah. Isi bai'ahnya adalah ala Allah yusriku billah. Di antara poin-poinnya banyak, tapi yang paling tidak ketinggalan sama dengan inti dakwah para nabi dan rasul tadi, ala Allah yusriku billah, di mana mereka dianjurkan agar tidak menyekutukan Allah syai'an dengan apapun. Ini poin daripada janji setia kesanggupan 12 orang dari Madinah datang ke Mekah untuk masuk Islam di tahun ke-12. Tahun yang ke-12 yang datang juga 12. Demikian untuk materi sesi kedua berkenaan dengan marhalatul dakwah. Tapi ini juga ringkasan atau khulasoh. Kalau melihat sirah nabawiyah lengkap, tentu isinya tidak bisa rampung sampai tahun ke-12 dalam hitungan setengah jam. Oke. Tapi ini ringkasnya rampung gitu. Oke. Karena udah dikabari waktunya tidak banyak, tapi ini sudah saya buat sesingkat-singkatnya, rampung sampai Kanjeng Nabi jelang hijrah ke Madinah. Jika kamu ada kesempatan lagi, tinggal season kedua. Fase dakwah Nabi di fase Madinah. Ini fase Mekah di Padang Rampung. Setelah itu tahun ke-12-nya adalah bai'ah Aqabatus Tsaniyah. Ada bai'ah Aqabah yang kedua. Ini yang pertama. Baik, jamaah sekalian, ini dapat kami sampaikan bersambung insyaallah tentang materinya
Dan tentu tidak harus saya, tapi nanti kalau boleh ngenyang tentang marhalah dakwah ke pemateri yang lain, tolong sampaikan mengenai fase dakwah Nabi di Madinah sampai selesai. Dan ini yang dapat kami sampaikan, mohon maaf. Oke. Ada sesi diskusi 20 menit. Oh gitu. Nggih, monggo. Baik, jazakumullah. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan, diskusi ada waktu 20 menit terkait materi tersebut atau di luar Oke. Nggih, monggo. Oke. Gaduh-gaduh campuran boleh. Barangkali ada yang mau disampaikan. Bentar. Bentar. Baik, ada pertanyaan silakan. Jangan yang sulit biar bisa dijawab. Silakan bertanya tentang karya dakwah dan dai. Kalau ada pertanyaan silakan. Belum ada. Ini ada sesi diskusi 20 menit katanya. Ya, terima kasih ini Ustaz Muhrodin, ini langsung aja ya. Nah, sesi tanya jawab dialog baik yang disampaikan saya maupun Ustaz Muhrodin. Atau di luar itu ya boleh lah. Kita membekali diri sendiri sambil ya sharing-sharing, mengingatkan. Ini sangat bagus. Nanti ini karena model lama ini, tapi ya seperti Ustaz tadi Daya, cuma beda tipis saja ini. Luar biasa. Silakan ini mengenai tahapan dakwah dan juga mengenai dakwah di era modern atau dakwah modern ini, supaya kita mungkin ada ya peningkatan lah riroh semangat kita dalam berdakwah. Ulah gitu-gitu kene, gitu-gitu wae, kita pidato ceramah, kemudian tidak ada modifikasi. Ini jangan-jangan anak-anak muda kita, orang-orang yang tidak mau ngaji karena tidak menarik. Apa yang menarik dari pengaji, dari dakwah kita misalnya? Apa yang saya peroleh dari dakwah kita? Atau mungkin ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi kita lah ya. Nah, muluk-muluk temen itu dakwah modern macam-macam. Loh, zamannya. Ya, ini kalau saya udah bawa ini jam-jam Cikobang. Silakan, kita ada waktu sebentar sebelum nanti Jam 11 materi lagi. Iya, sedikit jam lagi. 15 menit lagi. Sambil nunggu pertanyaan berkenaan dengan penyampaian tadi, meyakinkan bahwa para nabi adalah menyampaikan tauhid semuanya. Didapati keterangan mengenai ya qaumi ibudullah